Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmadu wa syukuru wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terlebih dahulu perkenalkan nama saya Yoris Mahendra dari kelas IKT 2 2018. Di sini saya akan membahas tentang Hasan Hanafi dan kontribusi hermeneutiknya dengan MK isu-isu Al-Quran kontemporer, dan tentunya dosen kita Al-Mukarram Dr. Kusnadi MA. Di sini saya akan langsung saja memulai dari profil Hasan Hanafi. Bisa kita lihat nama lengkap beliau ini ialah Hasan Hanafi Hasanain. Beliau lahir pada tanggal 13 Februari 1935 di Kairo, Mesir. Jadi masa kecil beliau ini dihabiskan untuk belajar agama di Kairo. Saat ia memasuki umur 13 tahun, beliau masuk ke sekolah Madrasah Sanawiyah di Khalilaga. Di Khalilaga ini beliau menghabiskan waktunya belajar di Khalilaga 4 tahun untuk mengasah kepekaan kritik sosialnya. Dia juga banyak melakukan diskusi dengan kelompok yang ada di Kairo itu sendiri, ialah Ikhwal Muslimin. Pada kesempatan ini pula beliau banyak mengenal pemikiran Said Qutb, terutama yang terkait dengan tema-tema keadilan sosial dan kajian keislaman. Untuk lebih menguatkan basis intelektualnya, yaitu pada tahun 1952 Masehi, ia melanjutkan studinya ke Universitas Kairo S1, Universitas Kairo. Beliau di sana mengambil jurusan ilmu filsafat, dan selama 4 tahun juga ia mendalami ilmu filsafat hingga pada tahun 1956 ia mampu mengakhiri masa belajarnya dan mendapatkan gelar sarjana muda. Kesukanya akan ilmu pengetahuan studi telah mengantarkannya menjadi ilmuwan yang terkenal, ilmuwan yang mumpuni, dengan telah diraihnya gelar doktor dari Universitas Sorbonne, Paris pada tahun 1966 Masehi. Bagi Hasan Hanafi, studinya ini di Prancis memberikan arah baru bagi pemikiran kefilsafatannya, terutama pemantapan metodologisnya melalui kuliah-kuliah ataupun bacaan karya orientalis. Dari cuplikan atau yang telah dijelaskan tadi, riwayat pendidikan yang ia jalani terlihat bahwa dalam dirinya mengalir dua tradisi, ialah tradisi barat dan tradisi timur. Tradisi timur itu ada di Kairo itu sendiri, dan tradisi barat itu beliau dapat di Paris. Lanjut untuk kontribusi hermeneutik Hasan Hanafi. Di dalam artikel-artikel, Hanafi telah menunjukkan concern atau perhatian kepada agenda hermeneutik Al-Quran yang dibangun atas dua agenda. Ada dua agenda. Yang pertama persoalan metodis, teori penafsiran, dan yang kedua persoalan filosofis dan teori penafsiran. Secara metodis tadi ialah Hanafi menggariskan beberapa langkah baru dalam memahami Al-Quran dengan tumpuan utama pada dimensi liberasi dan emansipatoris Al-Quran. Sementara untuk agenda filosofis, Hanafi telah bertindak sebagai komentator, kritikus, bahkan dekonstruktor terhadap teori lama yang dianggap sebagai kebenaran dalam metodologi penafsiran Al-Quran. Lanjut, untuk membangun hermeneutika ala Hasan Hanafi itu ada 4. Menurut beliau ialah usul fikih, fenomenologi, markis, dan hermeneutika itu sendiri. Hasan Hanafi menggunakan
usul fikih seumpama ketika ia menekankan makna tafsir yang mendunia, praktis dan menyentuh permasalahan langsung yang dialami masyarakat dengan menjelaskan sebuah tanggung jawab tafsir, yaitu mengungkapkan eksistensi manusia tidak melulu eksistensi teologis mengenal Tuhan, baik secara individu maupun sosial, dengan menjelaskan berbagai situasinya dalam kaitannya dengan orang lain atau alam. Lanjut, dari fenomenologi, beliau bertujuan untuk menggali kesadaran terdalam para subjek mengenai pengalaman serta maknanya. Sementara fenomen itu sendiri adalah peristiwa pengalaman yang masuk ke dalam kesadaran subjek. Dengan secara marxisme, Hasan Hanafi mencurigai adanya kepentingan kekuasaan dan dominasi di balik lahirnya teks atau penafsiran. Alhamdulillah. Hermeneutika terakhir ialah yang disamakan oleh Hasan Hanafi dengan tafsir, bukan banyak teori interpretasi teks, melainkan sebagai ilmu yang menerangkan wahyu Tuhan dari tingkat kata ke dunia, menerangkan bagaimana proses wahyu dari huruf ke realitas atau dari logos ke praktis, dan selanjutnya transformasi wahyu dari Tuhan menjadi kehidupan nyata. Untuk mengklasifikasikan karya-karya Hasan Hanafi ada 3 periode. Pada periode pertama itu berlangsung pada tahun 1952 sampai 1966. Yang kedua 70-an, dan yang ketiga periode ketiga 1980-an sampai dengan 1990-an. Karya-karya Hasan Hanafi pada periode pertama tahun 1956 sampai 1966, beliau membuat suatu disertasi atau karya lah ya, esai sur la metode de exegese ya, atau bahasa Indonesia itu ialah esai tentang metode penafsiran. Terus pada periode kedua tahun 1970-an ada 3 karya beliau, ialah Qadaya Mu'asyirah fil Fikrina al-Mu'asyir, Qadaya Mu'asyirah fil Fikr al-Gharib, Religious Dialogue and Regulation, masing-masing tahun 77. Fikrina Mu'asyir tadi tahun 76. Dan pada periode ketiga tahun 1980 sampai 1990 ada beberapa karya beliau, ialah Al-Turas wa Al-Tayyidid, Dirasat Islamiyah, Din wal Sawra fil Misr. Itu karya-karya dari Hasan Hanafi. Dan yang dapat menarik perhatian bahwa pada periode pertama, sebagaimana telah dijelaskan atau dikemukakan, Hanafi sedang berada dalam masa-masa belajar baik di Universitas Kairo dan di Universitas Sorbonne di Prancis. Dua perguruan tinggi inilah yang banyak memberikan pisau analisa metodologis baik untuk tradisi klasik Islam maupun dunia modern Barat. Lebih-lebih di Prancis inilah Hanafi lebih banyak lagi menekuni bidang-bidang filsafat dan ilmu sosial dalam kaitannya dengan hasrat dan usahanya untuk melakukan rekonstruksi pemikiran Islam. Dan ia berhasil menulis disertasi tadi yang berjudul ini ialah esai sur la metode de exegese atau esai tentang metode penafsiran tadi. Pada periode kedua tahun 1970-an, sejak ia mendapatkan gelar doktornya tadi, ia menjadi sosok ilmuwan yang banyak mengorbankan ide-ide atau gagasan yang banyak mengorbankan tulisan dalam bentuk tulisan. Hal ini nampak jelas pada tulisan-tulisan beliau ini. Yang pertama ialah Qadaya al-Mu'asyirah fil Fiqh al-Mu'asyir. Buku ini memberikan deskripsi tentang analisis dunia Arab saat itu, analisis tentang tugas pada para pemikir dan menanggapi problema umat atau masalah umat pada saat itu, dan tentang pentingnya pembaruan pemikiran Islam untuk menghidupkan kembalinya khazanah Islam. Dan yang kedua, Qadaya Mu'asyirah fil Fikr al-Gharib. Buku kedua ini
Ia mendiskusikan pemikiran para sarjana barat untuk melihat bagaimana mereka memahami persoalan masyarakat dan kemudian mengadakan pembaruan. Sebagai pemikir barat yang ia singgung itu antara lain Spinoza, Voltaire, Kant, Hegel, dan banyak yang lainnya. Dan Religious Dialogue and Revolution, buku pertama berisi pemikiran-pemikiran. Jadi buku ini pertama pemikiran yang ditulis antara tahun 1972 sampai 76 ketika ia berada di Amerika Serikat. Pada bagian pertama buku ini merekomendasikan metode hermeneutika, subjek metode dialog antara Islam, Kristen, dan Yahudi. Sedangkan bagian kedua secara khusus membicarakan hubungan antara agama dengan revolusi dan lagi-lagi menawarkan fenomenologi sebagai metode untuk menyikapi dan menafsirkan realitas umat Islam. Pada periode ketiga tahun 80 sampai 90, pada periode ini bukunya yang terbit diantaranya adalah ini tadi Al-Turas Al-Tajdid, Dirasat Islamiyah, dan Din wal Syura fil Misr. Pada buku Tajdid ini atau Al-Turas wa Al-Tajdid, buku ini merupakan landasan teoritis yang memuat dasar-dasar ide pembahasan dan langkah-langkahnya untuk dirasat Islamiyah. Buku ini memuat deskripsi dan analisis pembaruan terhadap ilmu-ilmu keislaman klasik seperti usul fikih, ilmu usuluddin, dan ilmu filsafat. Yang ketiga, Din wa al-Syura fil Misr. Karya ini terdiri dari 8 jilid yang merupakan himpunan berbagai artikel yang ditulis antara tahun 76 sampai 81. Karya ini berisi pembicaraan dan analisis tentang budaya nasional dan hubungannya dengan agama, hubungan antara agama dengan perkembangan nasionalisme, tentang gagasan mengenai gerakan kiri keagamaan yang membahas gerakan-gerakan keagamaan kontemporer, fundamentalisme Islam, serta kiri Islam dan integritas nasional. Dan ada lagi dari prodi ketiga ini, yang keempat ialah Al-Yasar Al-Islami, kiri Islam, sebuah tulisan yang lebih merupakan sebuah manifesto politik yang berbau ideologis sebagaimana telah saya kemukakan secara singkat di atas tadi. Jika kiri Islam baru merupakan pokok-pokok pikiran yang belum memberikan rincian dari program pembarunya, maka buku Bin Al-Aqidah ila Al-Syura 5 jilid terbit tahun 1988 membuat uraian terperinci tentang pokok-pokok pembaruan yang ia canangkan dan termuat dalam kedua karyanya yang terdahulu. Oleh karena itu, bukan tanpa alasan jika buku ini dikatakan sebagai karya Hanafi yang paling monumental. Yang kelima, Muqaddimah fi Ilm Al-Istighraq, terbit tahun 1991. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi Oksidentalis, sikap kita terhadap tradisi barat. Buku ini mengajak pada seluruh umat Islam untuk merespon dan memberikan kritik balik terhadap serangan orientalisme barat terhadap Islam. Ajakan ini didorong oleh upaya pengintegrasian wawasan keislaman dari kehidupan kaum muslimin ke dalam upaya penegakan martabat manusia melalui pencapaian otonomi individual bagi warga masyarakat, menegakkan kedaulatan hukum, penghargaan pada HAM, dan penguatan bagi kekuasaan massa rakyat jelata. Mungkin sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun apabila nanti ada pertanyaan atau yang ingin disanggah apapun itu bentuknya, silakan nanti kita diskusikan di e-learning bersama Ustadz. Ya, sekian dari saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, ini. Thank you.